Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Dalam hukum Islam, ya, itu ada yang disebut dengan qanun syar'i dan qanun ijra'i. Ya. Dua hal ini, ya, dua hukum ini, yaitu terkait dengan cara kita melegalisasi suatu hukum. Sahabat semua, apa itu qanun ijra'i? Qanun ijra'i adalah sebuah hukum Islam yang mengatur tentang administrasi kependudukan, misalnya gitu ya, hukum lalu lintas, kemudian KTP dan segala macam. Yang pasti adalah hukum ijra'i ini tidak menyentuh soal perkara halal dan haram menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalaupun misalnya seperti itu ada, gitu ya, maka itu hanya pada pembatasan hal-hal yang sifatnya mubah, gitu, sebagai solusi dari berbagai macam problematika yang sifatnya teknis, ya, yang suka terjadi, yang kerap terjadi di tengah-tengah kita. Kemudian sahabat, yang kedua dinamakan dengan qanun syar'i. Nah, ini perkara hukum yang sifatnya sudah ditentukan oleh Al-Quran, seperti misalnya hukum pernikahan, kemudian pidana, perdata, dan masih banyak yang lainnya. Sahabat semua, qanun ijra'i ini dapat dibuat dengan pertimbangan dari akal manusia. Bisa juga diimpor dari luar, gitu ya. Sebagaimana dahulu Umar bin Khattab itu pernah mengambil sistem administrasi atau sistem diwan dari negara Persia. Tetapi sahabat semua, harus diingat bahwa qanun syar'i, ya, itu mutlak harus berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah semata, ya, dengan metode istimbat, ya, dan proses ijtihad yang masyhur di kalangan para ulama dan para mujtahid, gitu. Sahabat semua, qanun ijra'i, ya, bisa dibuat dengan pendapat para ahli ataupun kehendak mayoritas massa, gitu ya. Atau mungkin orang sekarang mengenalnya dengan sebuah proses demokrasi, gitu ya. Proses demokrasi. Tetapi sahabat semua, qanun syar'i ini tidak bisa, ya. Qanun syar'i itu tidak bisa dibuat dengan cara yang sama. Kenapa? Karena halal dan haram tidak diserahkan kepada akal manusia, tidak diserahkan kepada hawa nafsu manusia. Sekalipun misalnya jumlah mayoritas mereka itu banyak dan mereka melegitimasinya, gitu ya. Nah, hal ini, ya sahabat semua, hal ini justru malah akan jadi rancu jika hukum qanun ijra'i dan qanun syar'i itu bercampur aduk, dan inilah yang kemudian terjadi dalam sistem demokrasi kita sekarang ini, gitu ya. Tidak ada standar yang jelas, tidak ada takaran yang jelas, dan tidak ada tolok ukur yang jelas antara qanun syar'i ataupun qanun ijra'i, gitu ya. Keduanya campur aduk sehingga umat ini bingung, gitu, mana qanun ijra'i, mana qanun syar'i, mana hukum yang sifatnya administrasi atau mana yang sifatnya hukum syar'i, gitu loh. Ya, sehingga kadang Anda suka menemukan ada pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar yang lucu, gitu ya. Misalnya hukum bikin KTP di dalam Islam itu apa? Kemudian, loh, itu kan KTP buatan demokrasi, buatan orang kafir. Nah, kok kita bisa pakai? Atau perkara tentang bagaimana Al-Quran itu mengatur tentang hukum lalu lintas, sementara hukum lalu lintas itu berasal dari sistem yang kufur, gitu loh. Nah, ini hal-hal yang membuat anak itu suka lucu, gitu loh. Kenapa? Karena tidak nyambung, gitu kan. Tidak nyambung. Maka itu sahabat semua, yuk kita coba belajar lagi, kita ngaji lagi, dan kita mengkaji lagi tentang ilmu-ilmu Islam ini, tentang bagaimana Islam itu memilah dan mengkategorikan dari masing-masing hukum tersebut, gitu ya. Bagaimana Islam mengatur hukum tentang perkara-perkara atau fakta yang sifatnya teknis, gitu ya, atau aktivitas yang sifatnya teknis, dan mana hukum Islam yang mengatur tentang perkara-perkara atau hal-hal yang sifatnya itu memang terkait dengan hukum syara, seperti itu. Ya, oke, demikian sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.